Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza di episode Tokusatsu. Seperti yang kita tahu juga, press conference dari Kamen Rider Saber itu sudah berlangsung tadi pagi ya. Dan ini kita syutingnya malamnya langsung ya teman-teman ya. Jadi setelah press conference itu memunculkan itu daftar-daftar para cast-nya, trailernya, dan banyak sekali hal-hal yang unik ya. Nah, pastinya banyak info yang bakal Anda sampaikan juga. Jadi sekarang untuk edisi Tokusatsu ini kita bakalan trailer breakdown teman-teman ya, bersama Bang Randy juga yang sudah mau membantu di sini ya. Dan juga ini trailer breakdownnya ini pastinya kalian tahu lah karakteristik trailer breakdown di channel Anda ini seperti apa. Jadi nanti banyak bakal adegan yang Anda pause dan mungkin Anda bakal jabarkan dan jelaskan sebisa Anda gitu ya. Kalau misalkan Gan itu kenapa di pause-pause, ya silakan kalian nonton aja langsung ke official Bandainya untuk trailernya. Dan juga untuk di FB Anda juga udah ada. Jadi silakan kalian nonton di situ aja gitu. Kalau nggak mau di pause-pause ya. Gitu. Jadi langsung saja lah ya. Tanpa berlama-lama lagi, let's go. Let's see the breakdown. Reiwa chapter 2. Oke. Maaf udah di pause lagi. Tapi Anda mau ngasih tahu ini soal cocok loginya. Jadi kan 01 itu 01. Apakah bakal ada cocok logi lagi seperti si Double 1, Double 2, OS 3, Forza 4, mulai dari si 01 terus si Saber 2 ini. Tapi udah diwakili nama 02 ya? Kurang tahu juga sih ya. Mungkin ada cocok loginya berbeda mungkin. Oke. Jadi pokoknya si Saber ini adalah rider kedua di era Reiwa. Nah, dan disinilah. Nah ini dia. Jadi si Kamen Rider Saber ini akan bertemakan dua tema. Kalau misalkan si X8 itu dokter dan game, kalau ini adalah si pedang dan juga literatur. Literatur itu seni seperti menulis gitu, kayak menulis sebuah sejarah, yang penulis dan cerita, pedang gitu kayak ya. gitu pokoknya. Jadi kalau literatur juga buku juga masuk di sini. Ya, karena sebuah kayak literatur itu masuknya itu karya sastra gitu. Lanjut. Lanjut next. Nah ini pas pertama kali keluar, logonya keluar abu-abu kan. Dikirain anak itu bakal jadi logo defaultnya gitu yang belum ada warna. Ternyata sampai sekarang keluar, warna benerannya tetap abu. Ditambah stroke merah doang gitu ya. Seperti ini. Dan ya emang ya mewakili foamnya kan? Iya. Main foamnya. Nah dan juga ada logo buku ya, sesuai collectible itemnya buku. Lanjut. Jadi katanya sih di sini ada zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu kala ini dunia itu terbentuk lewat sebuah buku katanya. Jadi ini mungkin yang jadi pertanyaan, apakah ini dunia berbeda dengan dunia kita gitu, di mana Tuhan menciptakan dunia gitu. Tapi kalau di dunia si Saber, dunianya si Saber ini terciptanya lewat sebuah buku. Gitu. Kalau di sini kan kita Tuhan menciptakan dunia dan ditulis dalam sebuah buku ya. Iya, cuman kalau kita kembali ke agamanya teman-teman masing kan ada Alkitabnya masing-masing ya. Ada Al-Quran juga. Ada Al-Quran, ada Bible-nya. Kan di tiap Al-Quran dan Bible itu kan ditulis sebuah sejarah pembentukan dunia dan juga apakah pasti itu ada sih itu ya. Nah, dan apakah ini single book ini yang di Kamen Rider ini itu seperti sebuah Bible juga kah ataukah gimana gitu ya? Atau sebuah core-nya gitu ya, yang sucinya gitu. Iya. Nah, lanjut. Nah, jadi untuk si buku ini tuh dibagi dalam berbagai macam kategori gitu. Nah, jadi ada seperti hewan mistis, ada kisah legenda, dongeng atau kisah fiksi, terus juga binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di dunia nyata. Ada juga kisah ilmiah di dalam itu, science kan, dan juga sejarah gitu. Jadi emang banyak sekali gitu. Ya buku ini tuh menjadi core-nya gitu intinya ya. Jadi kan kalau dari zaman dulu kan belum ada yang canggih-canggih gitu kan. Jadi orang itu menulis apa yang sudah terjadi itu lewat sebuah buku. Kita bisa tahu informasi-informasi ya dari sebuah buku. Iya, berarti relatable banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau zaman dulu kan ditulis di sebuah prasasti gitu kan. Iya. Jadi si Saber ini bisa luas banget sebenarnya sih temanya ini gitu. Temanya sangat luas. Karena buku itu kan mencakup itu semua kategori banyak. Ilmu pengetahuan dunia ada di buku. Gitu. Buku adalah jendela dunia. Nah, itu lanjut. Next. Nah, jadi ini katanya juga si buku ini sangat membantu dalam kemajuan si umat manusia gitu ya. Benar. Ini benar banget. Benar banget sih. Relatable ya. Iya. Yap, dan inilah masuk ke main topik kita. Ya, jadi si buku ini itu
apa ya, seperti menjadi keseimbangan dunianya. Nah, sementara itu ada kesatria suci ya, para kesatria suci yang melindungi si buku-buku ini gitu teman-temannya. Jadi agar menjaga si apa namanya? keseimbangan dunia ya. Jadi soalnya kan orang jahat ada aja gitu pasti ada di sini ya. Tetapi nah, jadi tadi katanya ada kesatria yang berkhianat di antara para kesatria yang melindungi si buku-buku itu dan ingin mengincar si kekuatan buku tersebut untuk ya inilah keinginan pribadi dia gitu ya. Nah, udahlah langsung spoiler, Kamen Rider Caliber. Namanya Kamen Rider Caliber. Kayak Oja gitu ya. Oke, mundur dikit. Jadi katanya sih si pertarungan ini berlanjut sampai sekarang dan kekuatan dari dari buku ini tuh kayak terpecah gitu menjadi berbagai bagian. Makanya kalau kalian lihat di sini terbagi-bagi menjadi si Wonder Right Book namanya yang bakal dipakai sama si Kamen Rider-nya sekarang. Ada Brave Dragon tuh, ada Lion Senki, Peter Fantasista. Ya, ada Needle Hedgehog, ya, terus ada Jack and Bean apa itu namanya itu ya. Ya. Terus juga ada Aladdin sih kalau di sini ya, kalau yang di kanan ya. Terus ada Storm Eagle, berarti ini masuknya ke hewan yang ada di dunia nyatanya. Gitu. Eagle kan namanya. Kan sesuai yang Anda bilang terbagi dalam berbagai macam kategori. Iya. Gitu. Dan ini bakal dipakai sama si rider-ridernya gitu. Ada Jakku Dragon, wow keren tuh. Lanjut. Timun Mas gak ada. belum. Ini siksa kubur. Hidayah. Sedih anjir. Lanjut. Pertarungannya berlanjut sampai sekarang. Nah. Jadi ini ada klan gitu ya, klan jahat gitu ya, yang organisasi tadi organisasi jahat ya, yang mengincar kekuatan buku tersebut gitu. Dan ini untuk si organisasi jahat ini itu bernama Megiddo, kalau nggak salah ya, Megiddo, dan ada ini itu bawahannya si Kamen Rider Caliber tadi. Nah, terus ada bawahannya itu ada 3 orang. Namanya itu Regiel di sini. Jadi si Regiel itu, maaf ya sambil lihat note ya. Namanya banyak, Pak. Iya. Dan kita belum awam nih nama-namanya. Karena baru tadi pagi nonton. Jadi si Regiel ini itu jadi gimana ya? Kayak setiap si orang-orang bawahan si Caliber ini tuh punya expertnya masing-masing, punya keahliannya masing-masing gitu ya. Iya, jadi misalkan si Regiel itu ahlinya itu di makhluk mitologi, buku-buku yang makhluk mitologi. Berarti kayak gitu. Kalau kayak main Final Fantasy itu ada Ifrit, Leviathan, Shiva gitu ya, makhluk gitu ya. Nah, ini Regiel. Kedua ada si Zuos. Kalau Zuos itu Seibutsu. Jadi makhluk-makhluk di dunia nyata ya. Wajahnya ganggu. Dan yang terakhir nih ada si Storius. Jadi sesuai namanya juga udah tahu ya kita, dia Monogatari. Iya, cerita ya. Nah, dia juga ngomong kan di sini ceritanya berlanjut di sini ya. Jadi dia lebih expertnya di hewan-hewan kisah fiksi. Kisah fiksi berarti dia tuh antara bisa membuat sebuah kisah fiksi yang dia bikin sendiri karangan atau berdasarkan fiksi yang ada di dunia nyata atau gimana nih si Storius ini, kita belum tahu ya. Nah, ini si Caliber ya. Tuh. Megiddo benar ya. Nah, jadi sepertinya sih mereka ini Megiddo ini bisa seperti membuat monster-monster dari buku tersebut gitu ya. Terus jadi lawannya si kesatria-kesatria suci. Dan di sini juga kita belum tahu siapa identitas asli Kamen Rider Caliber. Ya, masih dirahasiakan lah, di press conference juga gitu. Pasti plot twist. Tapi keren sih menurut Anda ini, kayak si Ryu Soldier siapa tuh? Yang ungu ya. Campuran dia sama si Ouja. Bisa. Gaisork. Nah, jadi di sini teman-teman ada selain ada yang jahatnya, di sini pasti ada yang baiknya. Jadi ini ada organisasi pelindungnya teman-teman ya, yang bernama itu Sword of Logos. Yang berisikan ya ini banyak Kamen Rider. Jadi kalau di sini ada 5 Kamen Rider ya. Jadi ini ada Saber, ada Blaze, ada Kenzan yang hijau, terus yang kuning ini Espada. Terus ini yang hitam apa ya? Belum ada namanya sih. Masih dirahasiakan. Lanjut dulu aja ya. Dan ini gosip itu rumornya katanya ridernya itu sampai 10 ya? Iya, sampai 10. Banyak banget. Nah, ini adalah Wonder World. Dunia digital. Dunia kayak dongeng gitu ya teman-teman ya. Jadi ini memenuhi ekspektasi Anda banget sebelum presscon atau trailernya. Jadi kita udah kebayang gitu. Wah,
temanya fantasi nih si Saber ini. Jadi penampakannya seperti ini udah masuk mewakili ekspektasi lah gitu. Oh, mewakili banget. udah gitu. Dan juga ini kan penulisnya sama Kamen Rider Ghost. Jadi ya udah ada formula yang sama juga ini. Ya, jadi ada Gunma World dan juga ada Wonder World ya. Tapi semoga ceritanya lebih menarik. Lebih menarik. Gitu. Tapi kalau Wonder World juga kan kita ingat kan ada dongeng Alice in Wonder World. Nah, di situ kan benar-benar dunia fantasi yang divisualisasikannya benar-benar sangat fantasi gitu. Dan lihat ini memang benar-benar mewakili gitu ya. Iya, iya. Pas. Nah, ini adalah pemeran utama kita, teman-teman ya. Jadi pemeran utamanya namanya Kamiyama Toma. Udah kan. Ya. Jadi Anda juga nggak ada protes sih soal cast-nya ini. Ini keren banget loh cast-nya. Cast-nya dia itu diperankan sama si siapa namanya? Suichiro Naito. Usianya 24 tahun. Jadi nggak bocah-bocah amat gitu ya. Udah masuk ke fase dewasa lah. Jadi nggak ada protes lah karena soal si pemeran utamanya ya. Cocok. Nanti Anda bakal bahas cast lebih lengkapnya di video selanjutnya. Jadi kita cuma trailer breakdown aja di sini ya. Biar nggak terlalu lama. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi si monsternya bilang dengan menyelesaikan buku ini kita akan membuat sebuah dunia baru gitu ya. Mungkin ini dunia barunya antara si dunia nyatanya jadi menghilang atau hancur, terus jadi eksistensi si dunia monsternya gitu yang ingin menguasai dunia gitu. Ya gitu. Jadi tempat tinggal mereka aja gitu. Betul. Gitu ya. Tapi ini masih abu-abu juga yang menyelesaikan maksudnya gimana gitu. Kalau kita kita menyimpulkan dari kata-katanya, kalau pendapat pribadi aku tuh kayak dia tuh menyelesaikan satu buku itu bukan satu chapter beres gitu sama satu monster gitu. Jadi dalam buku itu kan bukunya tebal gitu ya. Jadi harus ada kehancuran terus-menerus biar eksistensi si dunia yang baru yang mereka ingin ciptakan itu ada. Kayaknya seperti itu sih. Dan juga tadi si monsternya kayak megang blank Wonder Right Book gitu. Nah, itu. Lanjut lagi. Nah, ini adalah cast keduanya, Kamen Rider Blaze. Kamen Rider Blaze ya. Dia ini diperankannya itu sama si Rintaro Shindo. Jadi diperankannya sama Rintaro Shindo. Ini kalau kalian lihat dia mirip artis Indonesia. Andrew siapa tadi? Andrew Andika ya. Benar-benar mirip banget, Pak. Mirip banget sumpah. Nah, jadi tujuan si tadi monster tadi sama si Toma ini berbanding terbalik ya. Si Toma ini kan karakteristiknya itu dia senang dengan buku, senang menulis, dan dia juga seorang novelis kan? Iya. Gitu ya. Dia itu makanya geram gitu ketika ngedengar si monsternya gitu. Mestinya itu buku itu membawa kebahagiaan ke orang-orang. Iya, yang membacanya. Ya, intinya sih gitu ya. Dan ini langsung lah. Ya, seperti dipilih sama pedang suci. Kayak ini nih, kayak Power Ranger Lost Galaxy sama Garo. Nah, stop. Nah, jadi ya tadi kalau kalian lihat mungkin karena si Toma ini kerasa keadilannya tinggi, jadi dia dipilih sama si pedang suci tersebut menjadi salah satu seorang kesatria pelindung, yaitu Kamen Rider Saber. Gitu. Makanya lah muncul langsung di sini beltnya. Ya, si Seiken Sword nih. Ya. Dan juga di sini diambil dari sudut bawah gini keren. Beltnya. Jadi keren sih menurut. Mewah. Nah, ini dia belt yang bakal kalian lihat setahun penuh dan bakal ditagih-tagih. Dan kalian bahkan juga beli juga punya uang. Ini menurut Anda sih kayak build driver ya, kalau dilihat sekilas ya dari si slot-slot itemnya itu ya. Iya. Dan yang uniknya si belt ini yaitu bisa seperti sarung pedang. Benar. Seperti sarung pedang gitu. Jadi pedangnya nancep di sini. Dan ada 3 slot buat masukin Wonder Right Book. Lanjut. Nah, ini ada Wonder Right Book namanya ya. Jadi andalannya itu dia pakai Brave Dragon ya. Brave Dragon Wonder Right Book. Kayak ini Digimon yang di Digimon Cross War Z itu. Dan juga ini kalau kalian lihat karikatur si Wonder Right Book-nya sama kayak Gasiat X8 ya. Iya. Tuh, sama gitu. Bener-bener ya. Si karikatur begininya tuh sama banget teman-teman ya. Jadi nggak tahu ini apakah kopong, apakah ada elektroniknya, karena di X-nya lumayan murah loh. Kalau satuannya cuma 100 ribuan. Hah, seriusan? Serius di Jepangnya ya. Masuk sini mungkin 200. Iya, murah banget. 1.100 yen. Iya.
Oke, jadi jadi si gimmick itu dia dibuka gitu ya halamannya, kayak jadi buku halaman ya, pertama gitu. covernya dibuka gitu ya. Nah itu, dan dia si bukunya ini langsung ngedongeng. Pada suatu hari, Ya kan? ada seorang mystic beast Ya. dengan kekuatan yang luar biasa yang menghancurkan segalanya. Kan buku dongeng, Ya. harus ada ceritanya. Jadi kalau ada elektroniknya mungkin pas dibuka bukunya langsung cekrek keluarin suara, langsung ngedongeng gitu. Iya. Gitu. Dan kalau kalian lihat di sini si Wonderite Book-nya ada kata-kata yang jadi fontnya si Saber itu loh. Dan ini cetakan plastik loh, bukan kayak stiker. Iya. Tuh, keren banget ya. Kalau ada yang mau niat ngertiin ya silahkan. Iya. Gitu. Karena belum ada definisinya juga apa artinya gitu sampai sekarang. Ada QR code-nya lagi. Iya, benar. Versi DX fix. DX. Lanjut. Terus dimasukin ke belt, dicabut pedangnya. Baru ngebuka si bukunya. Reka Bato ya. Reka Bato gitulah. Dan juga ini ya itu sesuai yang Anda bilang tadi kan, ketika belt pedangnya nancep di belt pendek, ketika dicabut jadi panjang. Cut kamera, cut ganti pedang yang panjang. Baru Reka Bato Henshin. Iya. Gitu loh. Tapi masih make sense sih. Nah, ini dia. Muncullah pahlawan kita setahun ke depan. Bakal enak kalian lihat formnya nanti ya. Jadi Kamen Rider Saber dengan primary formnya Brave Dragon ya. Dan juga tadi kan setelah dibuka halamannya ngedongeng. Ya. Setelah beres Henshin ngedongeng lagi. Masih ada dongeng lagi. Jadi panjang gitu deskripsinya. Iya. Gitu. Ya kan sesuai cerita pasti panjang. Itulah, wajarin aja ya. Bagi Anda mah nggak masalah sih asal keren. Iya, keren sih. Keren sih kalau dilihat-lihat. Emang keren. Nah, ini ada Holy Blade-nya itu. Ntar. Nah, jadi ini ada si pedang sucinya itu ya, teman-teman ya. Yang apa? Reka. Infernal Holy Blade. Ya, Reka Ya. namanya ya. Jadi ada karakteristiknya itu kayak merah-merah gini nih. Namanya Reka itu api kan, Reka kalau salah artinya Jepang tuh api ya, Reka ya kalau nggak salah ya. Ini aja Flame of Reka. Bener, Flame of Reka kan api juga ya. Dan naga juga bener si Reka ya. Nah, lanjut. Nah, ini. Dan juga pastinya menunggu apakah masih ada punya fighting style yang unik si Saber ini gitu ya. Dan ternyata form keduanya bukan Peter Pan, si ini Jack dan Kacang Panjang. Iya. Jadi setiap kisah fiksi yang ada di dunia nyata itu gak langsung dibilang Peter Pan gitu. Jadi kayak di namanya tuh diimprovisasi, kayak Peter Pan jadi Peter Fantasista. Iya. Jack and the Beanstalk, Jack-kun to Domamenoki. Kenapa coba gitu? Kenapa? Copyright, license, lisensi ya, bisa jadi lisensi ya. Gitu. Dibayarnya mahal ke penulis yang udah itunya. Nah, gini teman-teman ya. Ini kalau kalian lihat di sini ada si Seiken-nya itu jadi disesuaikan slot-slotnya. Kalau misalkan makhluk mitologi paling kiri, sementara kisah fiksi itu harus paling kanan. Jadi kita nggak bisa asal masukin. Nggak bisa asal masukin. Wonderbook-nya gitu, ya. Bagus sih. Nah, makanya si Brave Dragon ini kan paling kiri, makanya keluarnya di sebelah kiri tangannya si Saber. Iya. Dan ketika dimasukin Jack to Domamenoki, nah ganti tangan kirinya. Jadi kacang panjang gitu. Panjang. Cuman kayak jadi metal gitu ya. Keren sih. Oke. Dragon Little Jack. Namanya itu kalau nggak salah Dragon Jack-kun gitu. Dan ini ada second rider kedua kita ya. Si siapa? Kamen Rider Blaze. Kamen Rider Blaze dengan kekuatan air katanya. Iya. Nama pedangnya Nagare. Divine Waters Holy Blade. Keren. Jadi dia bakal jadi temennya si Saber emang dari awal, nggak ada konflik. Iya. Cuma kalau Saber kan naga, ini lebih ke singa ya. Singa, ini singa. Oh ya, Lion Senki. Karena singa adalah makhluk yang ada di dunia nyata, makanya masukin ke Second Sword Driver di tengah. Oke. Makanya si singanya muncul di dada. Benar di sini. Iya. Itu. Terus juga pedangnya teman-teman, kalau kalian pengen tahu pedangnya ini itu ternyata sama mereka kalau udah tahu versi DX-nya. Jadi cuma diganti emblemnya doang. Oh iya, emblemnya dijual terpisah gitu. Terpisah. Jadi kirain wah kalau mau beli si Blaze ini harus ini nih, beli pedangnya lagi. Ngapain gitu punya dua pedang? Ternyata tinggal emblemnya diganti. Emblemnya ganti. Iya. Good lah, ini nggak terlalu sesek. Keren sih ini fighting artnya. Kekuatan air. Iya. Nah, ini adalah kendaraannya si Blaze ya. Jadi Rider Gutriker. Katanya ada bilang God itu kayak bom kar di Dufan. Kayak Car Ranger. Kalau kalian nonton Car Ranger. CTR ya. Bisa. Mario itu juga ada ininya apa? Mario Gatling gun-nya tuh. Gatling gun di depannya. Makanya namanya Gutriker tuh kan Gatling gitu ya. Mungkin kalau Raido God Striker mungkin ya, kalau mau lebih bagus mungkin. Gutriker gitu ini.
Unik sih ini kendaraannya, tapi warnanya emas sih. Iya. Dan musnya ada karakteristik singanya sih. Mestinya ya. Belum terlihat jelas sih. Cuman ya ini suatu konsep yang baru, Kamen Rider pakai bom car gitu. Iya, bagus sih. Bagus. Dan kendaraannya si Saber ini ada Diago Speedy ya. Nah, ini tadi Anda kemarin prediksiin bakalan ada naganya, tapi ini apa ya? Pedang nancep di depannya ya. Dan ya seperti biasa motor trail ya. Selalu trail. Pasti itu. Cuma biasa aja sih, bagus yang si Get Striker. Nah, inilah scene yang paling keren. Inilah scene yang paling wah, gila ini. Jadi kan emang ada tema Wonderworld-nya. Jadi ini juga sesuai bangayangan si Saber ini bisa masuk ke si Isekai. Si Wonderworld-nya ya. Wonderworld-nya gitu ya, dan dia bertarung gini. Dan ya pastinya kan temanya fantasi, jadi pasti banyak CGI-nya betul. Di sini ya. Dan itu harus wajib lah. Harus wajib, dan semoga konsisten juga ya, CGI-nya bagus terus ya. Mudah-mudahan. Ini keren banget sih scene yang ini. Kayak si Wizard masuk Underworld sih, cuman lebih fantasi lagi. Ya gitu. Kayak kita lagi main game gitu, main game fantasi, RPG gitu. Diwakilin banget itu di sini. Dan juga tadi kalau kalian lihat kayak ada pedang besarnya ini loh. Entah ini di Wonderworld ini cuman sebagai statue atau emang ada maksudnya. Maksudnya mungkin karena tempat ini tuh kan pedang sucinya tuh kan di sini kan. Jadi ini tuh sebuah kayak ibaratkan sebuah momentum gitu. Ya, prasasti gitu. Momentum gitu ya? Apa yang namanya tuh yang harus disucikan gitu. Kayak gitulah. Iya. Lanjut. Jadi si Saber itu punya catchphrase ya. Setiap Kamen Rider ya pasti punya catchphrase. Ada catchphrase-nya. Ore mo tada hitori. Orida. Tori sugai no Kamen Rider. Kalau si Saber ini ceritamu aku yang menentukan gitu. Iya. Gitu. Pokoknya kisah ceritamu aku atau akhir cerita apapun ceritanya ya, itu gitu, aku yang menentukan lah, gitu. Kayak ini dong, aku yang menentukan takdirmu siapa tuh? Oh, wah, tengok je takdir. Nah, dan ada tenaganya kayak Luffy ya. Tenaganya. Oke, dah beres. Tanggal 6 di bulan September. Ya, Kamen Rider Saber tayang 6 September 2020. Dicatat tanggalnya ya. Jadi 01 tamat 45 minggu depan langsung Saber, nggak ada istirahat. Aneh juga berarti nggak ada istirahat. Mantap, semangat. Bapak ya udah segitu aja buat trailer breakdownnya ya. Kalau misalkan ada hal yang perlu dikoreksi dari penjelasan kita berdua, silakan kalian koreksi teman-teman ya. Jadi sekali lagi kalau kalian mau nonton trailernya itu silakan langsung di official Bandai atau di fanpage Ana juga Ana udah upload. Jadi nggak usah ngasih tahu lagi kan trailernya udah keluar loh. Udah pokoknya nonton aja. Ya udah gitu aja. Jadi nggak ada pendapat. Kalau mau ada pendapat subjektif sih bakal panjang lagi. Tapi kita bakal trailer breakdown aja. Tapi menurut Ana sih setelah lihat trailernya puas, menjanjikan, tema isekai-nya dapat, dan Ana nggak mau skeptis dulu karena ini penulisnya Ghost, jadi kita tunggu dulu lah, at least sampai 10 episode awal gitu. Dan nggak mau overhype juga ke Zero One. Betul. Bang Randy ada pendapat singkat nggak? Ya singkatnya sama sih, kurang lebih menarik gitu. Dengan temanya ini yang luar biasa, kita nggak expect loh temanya bakal kayak gini loh. Kamen Rider kan kemarin Zero One teknologi, ini masuk ke literatur, gila sih. Kayak fresh banget sih, dari teknologi ke fantasi gitu ya. Dari semua Kamen Rider yang sudah dibuat, ini tuh freshnya tuh sangat fresh gitu. Dan emang Kamen Rider bisa membuat sesuatu yang lebih luas lagi gitu. Luar biasa. Pertahankan buat Toei dan tim produksinya. Udah sih itu aja. Mantap. Udah. Berarti next video kita bakal bahas case-nya teman-teman ya. Jadi ini trailer breakdown doang. Nanti kita bakal kepoin para case dari Kamen Rider Saber setelah press conference ya. Pokoknya pemerintahnya kayak anu Ikemen. Thank you teman-teman yang sudah menonton trailer ini. Sekali lagi kalau ada yang perlu ditambahkan silakan kalian tambahkan. Kalau ada yang mau dikoreksi silakan kalian koreksi juga di kolom komentar. Betul. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bye bye.